Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Nia Safitri di Saudi. Di video kali ini aku udah lama ya nggak bikin video, dan di video kali ini aku mau membahas masih tentang TKW Saudi Arabia, TKI Saudi Arabia. Jadi kalian yang para calon-calon TKW, TKI yang sudah ada di sini juga ngemukim di Saudi Arabia, kalian simak video ini dengan seksama ya, dengan jangan salah paham. Jadi harus dipahami dulu baru kalian boleh berkomentar. Jadi aku ada ini guys, ada membaca postingan berita dari Ketua BP2MI dan bunyinya seperti ini. Jadi kita hari ini aku mau membahas yang ada di isi kata-katanya, di isi tulisannya, di apa sih namanya teh. Pokoknya dengerin, kalian simak videonya sampai selesai ya. Jadi bunyinya seperti ini ya, captionnya. Terharu saya melihat anak-anak bangsa yang seluruhnya adalah perempuan, juga ada anak-anak mereka. Suasana di kantor BP2MI Senin 13 November 2023 siang ini. Saya kemudian bersama BP2MI Deputi dan jajaran menjemput pemulangan 101 orang pekerja migran Indonesia dari negara Uni Emirat Arab. Bukan ini yang aku akan bahas, tapi di bawahnya guys. Mereka merupakan korban dari perilaku jahat para sindikat, walau mereka diberangkatkan secara ilegal dan jauh sebelum saya menjadi kepala BP2MI, tapi negara tetap bertanggung jawab. Kami BP2MI memfasilitasi pemulangan mereka ke kampung halaman masing-masing itu gratis. Oke. Tidak sepeser pun biaya transportasi dari pekerja migran Indonesia yang dideportasi ini. Kenyataan seperti ini muncul karena dilatari atas peristiwa para anak-anak bangsa tersebut diberangkatkan calo sindikat secara unprocedural. Itu sebabnya BP2MI di era kepemimpinan saya sebagai kepala terus melakukan sosialisasi mencegah penempatan ilegal pekerja migran Indonesia. Kami juga berterima kasih atas kerja kolaborasi dari Kementerian Luar Negeri, Kemnaker, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah yang membantu sehingga proses pemulangan mereka berjalan lancar. Harapan saya, suasana menyedihkan ini tidak terjadi lagi. Jadi seperti ini guys ya. Jadi aku mau bahas di lapangan seperti apa. Emang sih ya. Jadi ini kan berangkatnya pakai calo, dan aku juga tidak akan tidak akan membela kejahatan, tapi pemerintah juga harus tahu gitu, harus adil, jangan menyalahkan sebelah pihak, dan pemerintah juga harus dipertanyakan juga, harus disalahkan juga ini dari TKW-nya. Ketika kalian dari Indonesia gitu ya kan, merengek-rengek pengen kerja ke luar negeri dengan cepat, proses cepat, dan kalian mengambil visa ziarah. Dan ketika kalian sudah sampai di Saudi Arabia, misalkan ya ini kan di Uni Emirat ya, di Dubai, seperti di Dubai atau di Abu Dhabi, kalian kabur. Udah mah visa ziarah, terus kalian kabur, di luaran sana kalian menikah lalu punya anak, dan anak menjadi korban, tidak ada dokumen, di sana tinggalnya ilegal gitu, nggak punya dokumen. Kalau misalkan ya visa ziarah itu kan tidak semuanya visa ziarah itu jelek, tidak semua visa ziarah itu buruk ya. Jadi ada visa ziarah juga yang berangkat dengan visa ziarah tapi sukses. Aku juga punya teman, dia bekerja pakai visa ziarah, tapi dia benar-benar bekerja. Jadi kan majikannya baik, memang majikannya baik. Jadi setiap bulan, 6 bulan, 8 bulan itu visanya diperpanjang ya kan. Visanya diperpanjang, lalu majikan ketika sudah 2 tahun, majikan memulangkan si TKW ini, teman aku ini, dengan exit mandiri, majikan yang mengurusnya, terus dikasih tiket pulang ke Indonesia. Nah, yang bermasalah itu udah pakai visa ziarah lalu mereka kabur. Gitu, Pak ya. Jadi pemerintah tidak semua calo itu jahat ya. Bukan calo itu bukan menjual gitu ya kan, tapi ini TKW-nya yang bandel ya. Udah pakai visa ziarah lalu kabur.
Dan di sini ada kata-kata mereka merupakan korban dari perilaku jahat para sindikat. Mereka diberangkatkan secara ilegal. Itu bukan kejahatan ya, mereka kan menolong gitu kan. Para calo memang menolong, cuman lewatnya lewat perorangan gitu, nggak lewat kantor, nggak lewat PT gitu. Karena susah, kita misalkan mau resmi, tidak ada peresmian gitu, tidak ada peresmian pekerja Indonesia ke Arab Saudi karena ditutup katanya kan kantornya, jadi nggak bisa. Makanya banyak yang mengambil jalur yang salah. Jadi kalau misalkan dibuka, kenapa nggak dibuka? Terus misalkan kalau memang sih mungkin nggak segampang yang kita ucapkan gitu kan, mengizinkan pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi, karena banyak kejadian-kejadian penyiksaan lah, beginilah begitulah, dan itu kesalahannya juga bukan dari majikannya tapi dari kitanya juga guys ya. Terus apa lagi nih yang ilegal dan jauh sebelum saya menjadi kepala BP2MI. Terus katanya kan memang ya gratis dari tarhilnya itu, dari penjaranya itu kan gratis ya ke Indonesia karena udah ditanggung sama pemerintah Indonesia. Tapi mungkin dari ini ya, dari tempat pemukimannya, tempat apa namanya, bukan pemukiman ya, tempat ininya guys, kontrakan itu kan bayar ya, sama calo yang mau masuk ke tarhil itu kan bayar guys, nggak bisa kita langsung bisa tiba-tiba masuk ke tarhil itu nggak bisa, jadi harus ada calo juga dan itu bayar. Ada yang murah, ada yang mahal, ada juga yang ditipu sama calo-calo tarhil itu. Makanya yang jalan solusi terbaik itu jangan kabur walaupun kalian masih misalkan pakai visa ziarah gitu kan. Yang namanya bekerja ya, walaupun yang lama juga, yang udah berbelasan tahun, yang berpuluh-puluh tahun, mereka juga ini guys ya, mengalami kesulitannya dulu, nggak langsung punya majikan baik, nggak langsung punya gajinya besar gitu ya. Kan ada juga, banyak teman aku guys yang pakai visa ziarah tapi sukses, udah 5 tahun di sini biasa aja gitu, maksudnya kerja dengan benar di satu majikan dan gaji lancar alhamdulillah, dan sampai sekarang masih bekerja dengan baik. Yang bermasalah itu yang kabur guys, yang kabur udah nggak pakai visa ziarah, kabur udah baru di sini setahun kerja, kabur belum sebulan, ini setahun mending, sebulan kabur, 2 bulan kabur. Kita tuh masih beradaptasi dulu guys ya, kita masuk dari Indonesia, kita kan mazhabnya aja beda sama orang sini, lisan kita juga beda ya, rasa-rasa juga beda, semuanya keadaan semuanya juga beda, dan kita harus beradaptasi dengan majikan orang sini, dan majikan juga harus beradaptasi dengan kita. Makanya nggak mungkin langsung mendapatkan majikan yang baik gitu, pasti dari majikan juga ada istilah apa ya namanya teh, mungkin mau menguji kesabaran kita, mau menguji kesetiaan kita kepada mereka, mau menguji amanah kita kepada mereka, mau menguji kejujuran kita kepada mereka, bagaimana kita bekerja benar atau enggak. Mungkin majikan juga pasti ingin menguji kita dulu guys ya. Seperti contoh di Mekah TKW 7 bulan itu beberapa minggu yang lalu ya, mungkin udah 1 bulan yang lalu, itu kan mengadu ke aku ya, bercerita gitu, bukan mengadu, jadi bercerita bagaimana ini solusinya gitu. 7 bulan bekerja, 6 bulan tidak digaji, dan si TKW ini diancam sama majikannya itu mau dibuang, lalu paspornya katanya dibuang, tapi majikannya ngasih wifi. Kan kalau misalkan majikannya memang jahat, tidak mungkin dong ngasih wifi, karena kan mungkin majikan juga tahu kalau misalkan kita TKW-nya mengadu atau gimana, tapi ini dikasih wifi, bisa berkomunikasi dengan keluarga dan bisa berkomunikasi, bercerita dengan aku juga. Nah terus tiba-tiba beberapa hari kemudian, beberapa minggu kemudian mungkin ya, karena udah lama juga, itu uangnya katanya terus ngabarin lagi si TKW ini, katanya alhamdulillah uang gajinya udah dikasih. Nah itu kan mungkin si majikan awal-awal kan pasti mungkin ada ujiannya dulu, ada kesusahannya dulu. Aku nih ya udah 7 tahun di sini, aku ngalamin semua yang kalian alami, kesusahan, kesulitan, kesedihan, pokoknya semuanya aku udah ngalamin di awal-awal. Jadi alhamdulillah sekarang ini aku berada di titik yang aman karena sudah melewati masa-masa sulit. Jadi kita harus sabar dengan ujian itu gitu, jangan cengeng gitu. Kan udah dikasih tahu ya sama
PT waktu aku berangkat itu sama, terus yang sama senior juga gitu kan, jangan cengeng. Terus kita harus tahu, harus telik gitu kan, harus jangan jangan terlalu bengong atau gimana, kita harus menuruti apa yang majikan mau gitu, karena memang kita ikut dengan mereka gitu, kita harus beradaptasi dengan baik dengan mereka. Kita lanjut dari postingan BP2MI. BP2MI menerima sebanyak 101 pekerja migran Indonesia yang dideportasi dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Kepala BP2MI Beni Ramdhani mengatakan ratusan pekerja migran yang terdiri atas 46.000 dan 55 anak dengan mayoritas perempuan ini merupakan pekerja yang berangkat secara non-prosedural pada 5 tahun yang lalu. Iya, jadi berangkat dengan visa ziarah, lalu mereka kabur. Kalau nggak kabur nggak jadi masalah. Kalau nggak kabur nggak jadi masalah, ya. Jadi pemerintah juga harus tahu, harus mendengar ini. Aku tahu di lapangannya, kalau misalkan di Indonesia kan mungkin pemerintah hanya tahu pengaduan seperti ini, bekerja. Kita misalkan disiksa atau tidak digaji, atau misalkan kita pengen pulang nggak bisa pulang, lalu membuat video minta tolong ke Pak Jokowi, minta tolong saya mau pulang begini, lalu misalkan pemerintah Indonesia menanyakan kamu berangkat dengan visa apa, visa ziarah. Nah, jadi langsung pemerintah tiba-tiba langsung menyalahkan calonnya gitu, padahal TKW-nya juga salah gitu ya kan. Aku bukan membela kejahatan ya, bukan ya, tapi ini harus adil gitu ya kan. Dan aku juga tidak akan membela TKW yang salah guys ya, karena kebanyakan seperti itu. Dan ini ada cerita, bukan cerita, ini ada curhatan dari teman aku juga, ini lewat DM ya. Dan aku lupa membuka karena memang aku jarang membuka pesan di DM gitu kan. Ini baru kebuka. Jadi katanya gini, awal berangkat sponsor bilang kerja di Jordan. Memang saya turun di airport negara Jordan bersama banyak TKW waktu itu. Gimana ya teh, saya takut saya sulit buat pulang ke Indonesia. Terus majikan bilang 2 tahun, tapi karena saya visa ziarah, otomatis kan saya nggak ada perjanjian kontrak kerja. Kalau nanti setelah 2 tahun dipersulit dan nggak boleh pulang gimana teh? Tolong bantu saya teh informasinya. Saya harus pulang sebab anak-anak saya dititip di panti asuhan. Miris banget ya Allah. Mereka ingin saya pastinya ibunya. Atas perhatian tehnya saya ucapkan jazakallah khairan. Oke teh. Oh iya teh, saya juga berusaha sabar dan gak mau kabur. Bagus. Jadi begini guys ya, untuk visa ziarah ini ya kan, visa ziarah itu gak jadi masalah sebenarnya ya. Kalian bekerja aja di satu majikan, jangan kabur, jangan keluar gitu kan. Nanti juga kalau misalkan udah 2 tahun, majikan juga akan ngulangin kalian gitu kan, tidak akan dipersulit, nggak akan dipersulit. Banyak teman-teman aku pakai visa ziarah bisa pulang. Jadi nanti pulangnya itu pakai exit mandiri ya. Jadi majikan yang mengurus pakai exit mandiri, lalu dibelikan tiket langsung pulang ke Indonesia, nggak jadi masalah. Yang jadi masalah itu udah mah visa ziarah lalu kabur gitu ya. Itu yang jadi masalah. Kabur lalu di luaran menikah, punya anak, dan kalian yang kesulitan. Jadi tiba-tiba misalkan kayak gini, ini maaf ya, bukan untuk membuka aib atau membuka kejelekan, keburukan orang lain atau ngegibah atau gimana. Cuman ini kan kita harus bisa mengambil dari sisi baiknya, bisa membuang sisi buruknya. Jadi seperti ini di lapangan TKW Saudi Arabia. Jadi diiming-imingi misalkan ya, diiming-imingi si TKW ini lagi kerja, benar-benar kerja, diiming-imingi oleh laki-laki, sampai muncrat guys, tergoda oleh laki-laki, nanti kamu akan dinikahin, nanti kamu akan dikasih pekerjaan yang gajinya besar, dan ketika si TKW ini keluar dari rumah majikan, ternyata si TKW ini dimasukin ke kontrakan, ditinggalin sama laki-lakinya ini. Nggak tahu ya dinikahin apa enggak tahu, Allahu a'lam. Si TKW ini hamil, suaminya hilang, nggak ada, dan si TKW ini belum punya pekerjaan, dan itu akan merepotkan kalian sendiri, merepotkan kalian, merepotkan keluarga yang di Indonesia
gitu ya kan. Mereka mengharapkan kamu mengirim uang dan ternyata kamu di sini tidak bekerja, malah menikah, dan gak bener. Dan ada lagi nih ya, suami istri di sini sama-sama ilegal. Laki-lakinya orang Indonesia juga, TKL Indonesia, menikah. Katanya kata si perempuan ini, kata si TKW ini, katanya saya jauh-jauh nyamperin suaminya, dan ternyata suaminya ini pulang duluan. Jadi mereka tidak ada komunikasi. Tiba-tiba si suaminya ini memberi kabar ke istrinya, katanya si suaminya udah ditarhil. Dan si suami ini meninggalkan istrinya yang lagi hamil, gak punya uang, dikontrakan. Kasihan atuh ya, lagi hamil. Jadi makanya jangan merepotkan diri sendiri, apalagi orang lain. Jangan menyusahkan diri sendiri gitu. Dan ini untuk teteh yang bertanya kepada aku ya, karena yang aku tahu gitu kan. Visa jarah itu boleh bisa pulang. Jadi jangan takut. Kerja aja yang bener, jangan kabur. Kalau misalkan kabur, teteh kabur, dan itu akan menjadi nambah masalah gitu. Jadi bekerja aja selama 2 tahun, karena mereka juga nggak mau rugi guys. Kita bisa jarah juga kan yang membiayai itu kan dari sini ya, calon majikan misalkan atau calling visa membiayai kita. Itu kan nggak sedikit guys ya. Para calo itu nggak mintanya uangnya itu nggak sedikit sama calon majikan kita. Makanya majikan, jangan merugikan majikan kita, jangan mempersulit diri sendiri dan juga mempersulit orang lain. Lalu tiba-tiba kan calonnya ditangkap begini-begini. Tapi kalau misalkan bener, walaupun pakai visa jarah, ya bener 2 tahun kerja, jangan sampai merugikan majikan. Kalau udah 2 tahun minta pulang, ya udah pulang. Kalau susah ya nggak tahu lagi gitu urusan gimana gitu. Atau kalau misalkan udah 2 tahun terus nggak bisa pulang, ya itu baru minta pertolongan ke bapak BP2MI gitu ya kan. Tapi jarang sih, jarang kalau udah 2 tahun ya udah pulang gitu. Tapi kebanyakan kalau sudah 2 tahun itu akan nambah lagi kontrak misalkan ya, nambah lagi nanti setahun lagi pulang, nah itu betah lah sampai 7 tahun lamanya aku bekerja di sini guys. Karena tadinya kan 2 tahun aja pulang nanti ya, tapi setelah udah menikmati hasilnya gitu kan, jadi nggak mau pulang ternyata. Udah bekerja di Saudi gitu ya kan. Apalagi kita udah bisa bahasa, udah kenal sama majikan, udah menemukan majikan yang baik, itu nggak mau pulang guys, asli. Aku yang ngerasain. Terus lanjut dari yang tadi ya, saya sudah setahun lebih kerja di Saudi yang ternyata berat banget. Semuanya juga ngalamin ya. Jadi saya tidak punya igomah, gak usah mikirin igomah. Kalau misalkan majikannya itu tidak ada kekerasan fisik, gaji lancar. Walaupun memang kalau visa jarah itu gajinya memang tidak semuanya, memang yang bekerja itu walaupun lewat syarikah, lewat kantor itu gajinya kecil ya. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan gajinya lancar, nggak usah mikirin igomah. Saya nggak punya igomah begini-begini, kan kita nggak kemana-mana, nggak keluar. Kalau yang mau ngirim uang itu kan majikan yang bertanggung jawab ya. Kata majikan saya tidak bisa dibuatin igomah sebab saya ke Saudi pakai visa jarah. Iya, visa jarah itu tidak bisa dibikinkan igomah karena visa jarah itu hanya untuk berkunjung. Jadi hanya maksimal itu 6 bulan katanya kan. Tapi ada yang bisa diperpanjang juga. Dan katanya ada yang bisa dibuatin igomah, yaitu tetap aja ilegal karena nggak ada perjanjian kerja gitu ya. Saya tidak tahu masalah ini dari awal berangkat. Sponsor bilang kerja di Jordan. Memang saya turun di airport negara Jordan, tapi gak masalah kalau misalkan di Saudi juga bagus. Yang penting gaji lancar menurut saya. Menurut saya itu igomah gak apa-apa lah ya. Kalau sakit juga majikan yang akan bertanggung jawab. Pakai igomah majikan juga bisa. Aku dulu seperti itu guys. Sakit gigi gak kuat, pengen dicabut, harus pakai igomah, dan itu pakai igomah majikan. Ya. Terus ada lagi nih teman aku yang bercerita guys ya, bercurhat lah ya. Karena teman-teman aku itu berubah katanya kan. Berubahnya gimana? Si TKW ini setahun kerja di sini, lalu dia kabur dan dia kerjanya di Madinah sekarang. Tapi ini bukan membuka aib orang ya, dan aku juga tidak mencantumkan namanya gitu, tidak mencantumkan identitasnya. Cuman kita beredukasi aja gitu. Jadi kalian harus tahu, kalian jadi harus siap-siap gitu kan, yang calon TKW dari Indonesia nih mau kerja ke Saudi, dan ini kalian harus tahu ini gitu. Jadi kalian bisa melihat, bisa
memilih gitu gimana bagusnya, gimana baiknya. Jadi jangan terlalu terobsesi dengan gaji atau nasib orang gitu kan. Gini, jadi bekerja setahun, udah gitu 2 hari katanya guys, 2 hari dia digaji 7 juta. Dan itu uangnya, maksudnya uang 7 juta itu sisa dari belanja, sisa dari shopping beli baju banyak, katanya bagus-bagus. 7 juta 2 hari, itu kerja apa? Kalian bisa ini kan, bisa tahu, kalian juga bisa berpikir ya. Kerja 2 hari 7 juta. Aku aja yang udah bertahun-tahun gaji sedikit guys. Jadi kalau halal memang susah ya mencarinya, tapi kan kita juga kan bukan besarnya, bukan dilihat dari besarnya, tapi keberkahannya, cukupnya gitu. Sekarang gaji 2 hari 7 juta, tapi resikonya dia kenapa nanti di akhir terus nanti nggak bisa pulang misalkan, atau pulang nggak punya uang atau gimana, atau sakit, nanti minta tolong ke pemerintah Indonesia, saya mau pulang, saya begini-begini, lalu nanti pemerintah Indonesia menanyakan kamu berangkat dengan visa apa, misalkan visa ziarah, dan nanti yang akan diusut itu para calonnya, padahal yang salah juga kalian, para TKW-nya. Kenapa kabur, kenapa tidak menyelesaikan kontrak kerjanya gitu. 2 tahun walaupun gak ada kontrak kerja, tapi kan tetap ya, walaupun bisa ziarah tetap ada kontraknya dengan majikan 2 tahun gitu ya. Harus sabar selama 2 tahun kalian bekerja teh. Jangan kemana-mana. Dan sekarang sombong gitu kan, sombongnya gak mau dinasehatin, terus katanya jangan ikut campur begini-begini, kerja saya enak kayak gini, dapat uangnya banyak, bisa merubah diri katanya kan. Memang sih ya, uang itu bisa merubah segalanya gitu kan, tapi kan itu hanya sesaat ya, hanya sesaat. Jadi gak usah tergiur oleh yang seperti itu. Dia tinggal di Madinah loh, di Madinah melakukan seperti itu, padahal Madinah itu adalah tanah suci ya kan. Orang-orang Indonesia gitu kan, para peziarah datang ke Madinah itu kan untuk berkunjung ke tempat-tempat sejarah-sejarah para nabi zaman dulu, dan aku juga pernah ke sana, tapi ini malah dipergunakan dengan pekerjaan seperti itu. Jadi nanti yang menyesal juga dia gitu kan, udah dinasehatin tapi gak mau denger. Tapi ya udahlah gitu kan, walaupun kita sama-sama punya kepala, tapi isinya beda-beda ya guys ya. Terserah itu kan, yang penting kita sudah menasehati, sudah ngasih tahu, tapi nggak mau mendengarkan, ya udah biarin aja. Yang penting kita jangan seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau bekerja ke Arab Saudi, memang Arab Saudi itu tidak ada pelindung hukum yang kuat gitu. Jadi tidak ada pelindung memang. Jadi harus benar-benar mental kita harus kuat, fisik kita harus kuat. Jadi kita akan menghadapi majikan seperti apa, kita harus menerima semuanya. Jangan cengeng, kita bekerja dengan baik gitu. Yang penting gaji lancar menurut aku ya. Yang penting gaji lancar. Dan katanya saya ini dikasih makan bekas sama majikan begini-begini. Saya ngalamin. Saya kelaparan karena malam gak makan. Pas pagi-pagi aku lapar banget, dan di meja ada sisa-sisa makanan majikan waktu malam, mungkinnya ada mie. Dan itu sisa makan mereka, dan aku makan guys. Aku ngalamin kesusahan aku ngalamin, tapi aku tidak meng-share ke sosial media, apalagi bercerita ke orang tua, ke keluarga. Aku nggak pernah cerita tentang kesulitan aku, kesedihan aku. Alhamdulillahnya gajinya lancar karena lewat kantor waktu itu, dan sekarang juga banyak lewat kantor. Gajinya itu nggak dikasih ke pembantunya, nggak dikasih ke TKW. Jadi si kartu ATM-nya itu dipegang sama majikan, lalu ketika sudah tanggal gajian, uang itu langsung dikirim sama majikannya, langsung dikirim ke Indonesia. Dan itu nggak boleh ganti-ganti nomor rekening, jadi harus satu rekening, nggak boleh dikirim ke mana-mana, jadi harus satu rekening. Dan TKW ini tidak boleh memegang uang sepeser pun, karena apa? Takut si TKW ini kabur gitu ya, mungkin seperti itu. Jadi makanya yang gak digaji atau yang belum dikasih gaji itu mungkin ketakutan majikannya itu mereka tuh kabur TKW-nya gitu. Jadi berantisipasi mungkin ya. Tapi TKW-nya ini sangat sangat lihai gitu. Jadi nggak apa-apa nggak dikasih, nanti ditransfernya lewat rekening Indonesia gitu. Karena yang calo-calo pengaburan itu ya, calo-calo yang ngabur-ngaburin itu kan dari Indonesia ya, jalannya dari Indonesia.
Terus katanya kan mau kabur, ada yang mau kabur, terus takut diperkaos begini-begini. Ya udah nggak usah kabur, nggak usah kabur. Kalau misalkan kalian takut gini-gini ya nggak usah, karena memang di luaran sana itu tidak seindah yang kalian bayangkan. Ya, jadi mendingan nggak usah kabur. Nggak usah kabur, tetap aja dimajikan. Nggak usah macem-macem. Kalau gajinya lancar karena dari kantor, nggak apa-apa, kecil juga nggak apa-apa gaji mah ya. Yang penting berkah. Kalau misalkan gajinya 1.200, yang 1.000-nya misalkan dikirim ke Indonesia, yang 200-nya misalkan ngomong sama majikan, ini belikan saya Indomie, belikan saya roti, belikan saya makanan, belikan saya beras. Kalau misalkan majikannya nggak punya beras, ngomong kayak gitu, karena kan kita kalau misalkan udah lama kan udah bisa ngomong ya kan. Jadi jangan diem aja kalau sama orang sini ya. Perlu dijawab, perlu kita berantem sama majikan, berantem, lawan gitu kalau misalkan tidak ada keadilan dari majikan. Jadi seperti itu guys ya. Oke, terima kasih guys yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Pokoknya semangat ya buat teman-teman aku yang sudah berada di Saudi Arabia. Jangan ke sana kemari gitu, kita bekerja dengan benar aja, dengan baik ya. Terus untuk yang calon-calon TKW juga harus siap segalanya. Harus benar-benar kalian siap mental, fisik, dan jangan ada pikiran mau kabur. Belum juga datang ke sini udah ada niatan mau kabur katanya. Jangan, kerja aja yang benar. Kalau majikan baik, majikan tidak mukul gitu kan, masalah fisik ya, kekerasan fisik, gaji lancar, itu gak usah kabur ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.